warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kami di Bukit Kendeng dengan metode indirect. Di sini kami yang beranggotakan yang pertama Sivarusan Badesi, yang kedua Fitri Mayasari, yang ketiga Lulaini, yang keempat Rosvita Ariyanti, yang kelima Laili Rizka Aida, yang terakhir Siti Roisa. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan sampel, yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian besar dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan bisa mewakili seluruh populasinya, sehingga jumlahnya lebih sedikit dari populasi. Oleh karena itu, pengambilan sampel dilakukan di mana sampel diambil adalah sampel yang benar-benar representatif atau sampel yang mewakili seluruh populasi. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan cara lain, yaitu indirect sampling atau pengambilan sampel secara tidak langsung, dan pengambilan ini dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya populasi sedemikian rupa sesuai dengan tanda-tanda keberadaan hewan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang diambil adalah 1. Bagaimana kelimpahan ulat di Bukit Kendeng. 2. Bagaimana kelimpahan bekicot di Bukit Kendeng. Dan yang terakhir, bagaimana kelimpahan laba-laba di Bukit Kendeng. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui kelimpahan ulat di Bukit Kendeng. 2. Untuk mengetahui kelimpahan bekicot di Bukit Kendeng. 3. Untuk mengetahui kelimpahan laba-laba di Bukit Kendeng. Next. Hipotesis. Pada Bukit Kendeng beriklim hujan tropis yang memiliki karakter angin yang sedikit, radiasi matahari yang sedang sampai kuat, pertukaran panas yang kecil karena kelembaban yang tinggi. Kelembaban udara di daerah bukit ini sekitar 57-80%. Sedangkan hewan yang akan kami teliti yaitu kicot, ulat, dan laba-laba yang menyukai lingkungan lembab dan tidak menyukai paparan sinar matahari langsung dan memiliki produktivitas yang cukup dalam menyediakan makanan dan tempat hidup yang nyaman. Sehingga bukit ini paling optimal untuk hidup hewan-hewan tersebut yang kawasannya tropis yang basah atau lembab, dan dapat disimpulkan bahwa populasi bekicot, ulat, dan laba-laba banyak ditemukan dan dapat diidentifikasi berdasarkan tanda-tanda keberadaan dan ciri-ciri hewan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Manfaat penelitian. Penelitian kami ini bermanfaat untuk mengetahui kelimpahan morfologi, fisiologi, dan juga keanekaragaman ulat di Bukit Kendeng. Penelitian kami juga bermanfaat untuk mengetahui kelimpahan morfologi, fisiologi, dan juga keanekaragaman bekicot di Bukit Kendeng, serta keanekaragaman laba-laba di Bukit Kendeng. Nah, penelitian kami juga bermanfaat untuk mengetahui faktor kondisi lingkungan sekitar terhadap keanekaragaman hayati. Next. Metode indirect sampling. Metode indirect sampling adalah pengambilan sampel secara tidak langsung, di mana metode ini digunakan untuk mengetahui kepadatan suatu populasi. Kepadatan populasi satu jenis atau kelompok hewan dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah atau biomassa per unit atau persatuan luas. Kepadatan relatif dapat dihitung dengan membandingkan kepadatan suatu jenis dengan kepadatan semua jenis yang terdapat dalam unit tersebut. Ukuran populasi umumnya bervariasi. Dari waktu biasanya mengikuti dua pola. Beberapa populasi mempertahankan ukuran populasi yang relatif konstan, sedangkan populasi lain berfluktuasi cukup besar. Perbedaan lingkungan yang pokok adalah suatu eksperimen yang dirangsang untuk meningkatkan populasi cross itu. Nakton 1973. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Hewan yang akan kami teliti pada praktikum kali ini adalah ulat, bekicot, dan laba-laba. Next. Dari praktikum yang telah kami lakukan, kami menemukan data tentang keberadaan hewan. Yang pertama adalah ulat. Ulat ditemukan 8 spesies, yaitu Dipsymets, Ramimot, Van Vanset Strixbug, Atum webworm atau Hypantria senea, Longflange millipede atau Asimorpha cortata, Transsuervemons, European peacock, dan Arum leaf atau Dolesalia bisalti. Selanjutnya adalah bekicot. Bekicot ditemukan 2 spesies, yaitu Black Slug dan Agiste mackenzie. Dan yang terakhir, dan selanjutnya adalah laba-laba, ditemukan 8 spesies, yaitu multicolored Saint Andre cross spider, spin-backed or weaver, Hanslev spino spider, wet-banded fishing spider, Gean golden or weaver, black-striped or card spider, multicolored Saint Andre, Oxyopes sertatus, dekoratif ulai spider, dan commander. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kami juga menemukan 1 tengkorak, yaitu Sagra femorata, kemudian 2 kumbang, yaitu Air potato leaf beetle dan Aulacopora indica. Ada kupu-kupu dengan 4 spesies, yaitu Golden Mirror chrysalis, Burmese busbrown, gerijai putih, dan common map. Kemudian kami menemukan juga 6 belalang, yaitu Rufous legged, grasshopper, Ducetia japonica, strike lancet, meodon, Plioba antenata, Plioba infumara, Odontomila cinta. Seperti yang disebutkan tadi bahwa menemukan jumlah 8 ulat, kami menemukan di lokasi daun dan di tanah. Dengan jejak keberadaan daun bekas gigitan ulat dengan jumlah 12. Dan untuk hewan bekicot, kami menemukan 2 di daun dengan jejak keberadaan ada cangkang yang ada di tanah berjumlah 1. Selanjutnya ada laba-laba. Laba-laba ini pada sarang ditemukan ada 7, pada pohon ditemukan ada 1, dan di bawah daun ada 2. Untuk jejak keberadaan laba-laba, yaitu ada sarang laba-laba yang terletak di pohon yang berjumlah 2. Selanjutnya ada belalang. Pada belalang ini ditemukan pada daun dengan jumlah 5 dan bambu dengan jumlah 1. Untuk jejak keberadaannya, yaitu tidak ada. Next. Selanjutnya pembahasan. Dalam praktikum ini, cara untuk mengetahui populasi hewan di Bukit Kendeng dapat dilakukan menggunakan metode indirect sampling dengan memperkirakan besarnya populasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tanda-tanda keberadaan hewan. Pada data hasil pengamatan ditemukan ulat terdapat 8 spesies. Dari data hasil pengamatan ditemukan bekicot yang berlokasi di daun dan berjumlah 2. Pada hasil pengamatan selanjutnya ditemukan laba-laba berjumlah 8 dan laba-laba banyak ditemukan pada sarangnya. Selain itu, kami juga menemukan hewan lain seperti tengkoret,
kumbang, kupu-kupu, dan juga belalang. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kurangnya, mohon maaf. Semoga dapat diterima di teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.